Betul ya. Ya, hari ini kita akan membahas tentang penggunaan argumentasi dalam filsafat. Nah, nanti juga ada hubungan dengan apologetika semuanya, ya, termasuk berdebat. Nah, kita akan membuka di dalam Matius pasal yang ke-12 ya. Matius pasal yang ke-12. Ayat yang ke-24. Nah, perhatikan baik-baik. Ini ada satu masalah dan luar biasa ya. Jadi, kalian sedang diajar untuk melihat satu argumen analogi ya, satu argumen yang berdasarkan penggambaran atau menggambarkan atau mewujudkan itu dalam berbagai eh, argumen-argumen ya. Jadi argumen hukum logika, argumen analogi. Jadi kalau orang nggak ngerti itu kita berusaha memberitahukan dan termasuk di dalamnya adalah kita memberikan semacam penjelasan-penjelasan ya, baik secara analogi terus tentang logika dan juga yang lain ataupun hukum tentang berlawanan ya, law of contradiction. Nah, itu kita pelajari semua hari ini. Dan kita akan melihat ini ya. Ini sebentar saya akan share dulu. Nah, ini. Oke ya. Nah, kita akan melihat ini tentang hukum argumen ini. Kita lihat di dalam Matius 12 ayat 24 sampai selanjutnya. Saya bacakan Matius 12 ya. Temanya adalah Yesus dan Beelzebul. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan, orang itu buta dan bisu. Perhatikan ada posisi, kondisi, serta status orang ini adalah orang yang kerasukan setan. Jadi orang kerasukan setan itu orang yang tidak boleh ketemu orang lain karena dianggap najis, dianggap sebagai sesuatu yang harus dihindari, yang tidak kudus. Tetapi orang itu dibawa kepada Yesus. Nah, Yesus itu maha kudus ya, dan dibawa kemudian apa selanjutnya kita lihat orang itu juga bisu dan tuli, buta juga, bisu tuli, dikatakan buta dan bisu ya. Tulinya nggak ada sing, biasa bisu berkaitan dengan tuli. Lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat, berkata-kata dan melihat. Dan perhatikan di sini tentang setannya itu tidak diceritakan ya, tidak diceritakan dia akhirnya sembuh dari kerasukan. Enggak, itu sembuh dengan otomatis karena Tuhan Yesus yang memberikan kesembuhan itu. Maka takjublah sekalian orang banyak itu katanya, ya ini agaknya, agaknya ya, jadi bukan pasti tapi kok kok agaknya gitu. Jadi masih ada keraguan dikatakan anak Daud. Karena Daud itu kan terkenal dengan kuasa-kuasa yang luar biasa. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, nah ini yang jadi masalah. Dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Nah ini kalimat masalah. Nah nanti kita pelajari ya, bagaimana kita menggunakan eh, reductio ad absurdum. Nah itu nanti saya jelaskan. Apa itu reductio ad absurdum dalam filsafat? Nah, nanti saya jelaskan, kemudian saya akan memberikan gambarannya dan apa yang disebut sebagai reductio ad absurdum itu atau argumen-argumen yang tidak masuk akal, mustahil, berlawanan, dan tidak berlogika. Artinya itu bahwa waktu orang Farisi ahli Taurat itu orang pinter-pinter, pinter teologi, tapi waktu mengatakan Yesus mengusir setan itu dengan BL Sebul, penghulu setan, atau itu juga berkaitan dengan menunjuk pada Lucifer ya, atau malaikat yang tertinggi. Ia mengusir setan. Jadi setan mengusir setan. Nah, itu kan sesuatu yang sangat aneh sekali, ya. Dan dikatakan demikian bahwa dalam Matius pasal 9 ayat 34, pasal 10 ayat 25, Matius juga membahas ini dan juga dituliskan dan jelas. Tetapi orang Farisi itu berkata dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan. Dikatakan di situ kan, cukuplah bagi seorang murid, ini Tuhan Yesus berkata, cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Nah, ini yang berkaitan Beelzebul ya. Nah, kita lihat ini kalimat nanti kita pelajari dalam argumen filsafat ya, logika dan juga tesis antitesisnya, terus tujuannya kemana. Tetapi Yesus mengetahui pikiran. Nah, perhatikan ini. Jadi Yesus itu tahu kemana pikirannya, dari mana pikirannya, mau apa pikirannya, dan akhirnya bagaimana
Tuhan Yesus tahu semuanya. Tujuannya apa? Menjatuhkan dia. Tujuannya menyerang dia dan akan membunuh dia. Dikatakan, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, orang Farisi itu, para ahli Taurat. Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan, hancur. Jadi iblis pun sama. Jadi kita nanti di sini belajar bahwa perhatikan baik-baik sistem di dalam kekerabatan dan organisasi tanda petik ya. Kalau iblis punya organisasi atau punya hierarki, itu dia memiliki hierarki yang sangat tangguh, yang sangat canggih, yang sangat unggul. Apa? Mereka tidak terpecahkan, tidak tercerai. Luar biasa ya. Jadi kalau orang Kristen kan bersatulah orang-orang umat orang percaya gitu. Tuhan Yesus berdoa di dalam Yohanes 17, biarlah mereka satu dalam satu kesatuan dan satu di dalam Engkau, di dalam aku Bapa dan aku, dan mereka satu kesatuan dengan aku dan menjadi satu kesatuan. Itu adalah satu keinginan Tuhan Yesus yang tertinggi bagi gereja Tuhan. Ya. Jadi bersekutu, bersatu dengan Kristus atau mystical union with Christ. Itu satu teologi yang sangat indah sebenarnya. Nah, kita lihat dan iblis pun memiliki satu asas, satu eh, apa kalau kita ngomong kultur budaya gitu ya. Jadi kultur budaya atau sistem yang sama seperti Tuhan punya. Karena iblis pun diciptakan oleh Tuhan. Bukan iblis ya, tapi malaikat ya. Malaikat diciptakan oleh Tuhan. Dan iblis pun memakai sistem Tuhan itu untuk mengikat semuanya menjadi satu ikatan. Jadi bisa diatur oleh dia. Jadi meniru Allah kan. Jadi iblis itu kan mau serupa dengan Allah. Dan dia mengikuti dan caranya juga sama. Maka Tuhan Yesus langsung menusuk daripada inti problem daripada kerajaan kegelapan iblis yang satu kesatuan itu dipecahkan dan dipisahkan, diceraikan oleh orang Farisi ini dan ahli Taurat. Dikatakan bahwa tidak mungkin terpecah. Kerajaan iblis itu bersatu, saudara. Tidak akan terpecah. Siapa yang ngomong? Tuhan Yesus. Jadi iblis itu kompak, ya serasi dan berjalan itu mereka tuh punya komando-komando dan perintah-perintah yang sama dan harus dituruti. Kalau enggak, ya Lucifer marah dan bisa dibinasakan gitu ya karena Lucifer punya kuasa untuk membinasakan itu dan bisa membunuh orang juga dalam arti bahwa semua orang yang sudah dibiarkan Tuhan itu seperti bom perang bom-boman gitu kan. Terus kemudian antara penjahat dengan penjahat itu tembak-tembakan itu semua karya daripada kegelapan. Ya, iblis membiarkan manusia tembak-tembak sama ya. Itu semua sama. Dan orang-orang yang dibuang itu yaitu orang yang betul-betul iblis saja nggak terima apalagi Tuhan gitu kan. Nah, perhatikan ayat 26. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis. Nah, mungkin. Nah, ini namanya reductio ad absurdum. Ya, ini dalam filsafat dikatakan itu. Jadi argumen yang tidak masuk akal, argumen yang tidak masuk logika, argumen yang melawan dirinya sendiri berkontradiksi diri sendiri. Namanya reductio ad absurdum. Ya ini ingat-ingat ya. Dan ini akan terus kita akan miliki ini ya. Kita akan terus pakai cara-cara ini. Kenapa? Untuk mendeteksi bagaimana kita mendengar berargumentasi dengan orang-orang yang pinter-pinter. Mereka jatuh bukan karena dari kepintarannya, mereka jatuh karena ya tadi itu. Jadi waktu mereka melawan kebenaran-kebenaran iman Kristen, mereka memakai kebenaran yang menjatuhkan dirinya sendiri. Dah hampir semua gitu. Ya, jadi kita lihat di sini. Terus kita lihat demikian juga iblis mengusir iblis itu tidak mungkin. Ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Terbagi-bagi, terpecah, ya terurai, tercerai-berai dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Nggak mungkin, saudara. Betul kan? Jadi jika aku mengusir setan, nah Yesus ini kan bukan iblis ini, Yesus. Aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi kalau aku Tuhan mengusir kuasa setan dengan Beelzebul, ya nggak mungkin juga berlawanan juga. Dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu dikatakan di sini kan? Dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu.
Jadi siapa pengikut-pengikut ini? Pengikut-pengikut orang Farisi ahli Taurat dan juga orang-orang yang punya murid-murid semuanya. Jadi orang Farisi ahli Taurat itu punya murid ya. Dan mereka dikatakan, nah kalau seperti itu, terus kamu muridmu siapa? Kalau saya ngusir setan, mengusir orang kerasuk itu dengan Beelzebul, nah terus muridmu ikut siapa sih? Ikut kamu atau ikut iblis gitu? Ya, sebab mereka lah yang akan menjadi hakimmu. Nah, kamu akan dihakimi mereka sendiri. Oh, nggak bener kamu katanya. Ngajar nggak bener. Nah, otomatis mereka mengerti. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, jadi bukan Beelzebul, tapi roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah itu sudah datang kepada kamu. Dan inilah kerajaan siapa? Ya Yesus sendiri. Bagaimana kerajaan itu datang? Orang pikir, oh nanti kalau ada pemerintahan, nanti akan ada kerajaan, nanti ada. Bukan, saudara. Bukan. Tapi itu langsung, ya Yesus sendiri itulah kerajaannya, rajanya. Dialah pemerintahnya, dialah raja yang dia memerintah, dan dia segala-galanya. Jadi kerajaan Allah itu siapa? Ya Yesus. Kerajaan surga siapa? Ya Yesus. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah tiba. Dan kamu sudah lihat datang sekarang. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang itu. Sesudah diikatnya barulah dapat ia merampok rumah itu. Jadi di sini kita lihat ya, Tuhan Yesus waktu mengusir setan itu, artinya apa? Dia mengikat setan itu. Dia tahu bagaimana membelenggu, membatasi, arti mengikat itu membatasi ya. Dan kemudian mengusirnya. Dan itu kuasa Tuhan. Dan setan nggak bisa ngusir setan. Setan berteman dengan setan. Jadi pengusiran setan itu tidak bisa dilakukan oleh setan. Apalagi setan mengusir Roh Kudus. Ya nggak mungkin lagi. Ya, jadi ini jelas sekali ya. Tetapi aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah. Ya, dikatakan di sini. Dan kemudian dikasih penjelasan kalau di rumah itu ada orang kuat, kalau dia nggak bisa ditaklukkan, dibatasi, dan kemudian dibelenggu, diikat, ya nggak bisa. Dan itu harus diikat dulu. Jadi siapakah yang menang di sini? Beelzebul lebih berkuasa atau Tuhan Yesus? Atau Tuhan Yesus meminta Beelzebul yang lebih rendah dari dia, yang di bawahnya dia, yang dihukum oleh dia. Nah itu absurdum. Reductio ad absurdum. Terus dikatakan di sini ya, ayat 30. Siapa yang tidak bersama dengan aku, siapapun ya tidak bersama dengan aku, ia melawan aku. Jadi ini menunjuk pada siapa? Orang Farisi dan ahli Taurat. Kalau kamu berbicara seperti itu, artinya kamu tidak ikut di dalam seluruh apa yang aku ajarkan, aku berikan, aku anugerahkan. Kamu nggak mau, ya kamu bukan hanya ya tidak bersahabat, tapi kamu melawan aku. Jelas ya, jadi pertentangan, permusuhan, satu kebencian yang luar biasa. Dikatakan di sini. Jadi sebab aku berkata kepada kamu gitu kan, ia siapa yang tidak bersama dengan aku, ia melawan aku, dan siapa yang tidak mengumpulkan bersama dengan aku, ia mencerai-beraikan. Jadi pekerjaan dari iblis itu apa? Kita masih ingat 4 tanah ya. Dan iblis datang kemudian memberikan benih, bukan benih tanaman yang baik, tapi itu ilalang. Ya, ilalang itu tanaman liar. Dan benih yang baik itu ditanam dan ilalang juga ikut. Dan menghimpit tanaman itu sampai kemudian tanamannya sulit berkembang di situ. Di situ ada ilustrasinya. Oke, kita lanjutkan ayat 32 ya. Perhatikan. Waduh, kita tinggal 10 menit ini. Ya, kita lanjutkan ya. Nanti kalau udah mati kita tetap lanjutkan aja ya. Oke, kita lihat ini ya. Ayat yang ke-33. Jika suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jika suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular beludak, dia langsung memberikan celaan ya. Bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Jelas, orang baik mengeluarkan hal yang baik dari perbendaharanya yang baik. Orang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Oke, nah kita belajar ini ya.
Nah, nanti kira-kira berapa ya? 9-8 menitan. Kita akan selesai, kita akan masuk lagi 10 menit ya. Ini kayaknya harus dimatiin semua nih. Baru nggak kerasa ya, 40 menit. Nah, kita akan melihat ini, ilustrasinya dan bagaimanakah ini. Ya, nah ini. Ya, oke. Apa reductio absurdum dalam filsafat? Yaitu salah satu metode pelajaran penalaran logis yang paling kuno, paling tua, paling awal, dan paling efektif. Nah, secara etimologi, reductio ad absurdum itu artinya direduksi ya, dikurangi sampai menjadi nggak ada intinya, nggak ada kejelasannya. Jadi melawan dirinya sendiri. Jadi suatu argumen yang menunjukkan bahwa suatu pernyataan atau tuduhan akan menghasilkan akibat yang mustahil dan berkontradiktif yang tidak masuk akal dan juga tidak bernalar, berlogika. Nah, kita pelajaran logika hari ini. Jadi secara formal itu apa? Reductio ad absurdum adalah metode pembuktian dengan kontradiksi melawan kalimat-kalimat sendiri. Jadi kita dengarkan orang mengatakan Tuhan Yesus itu bukan Tuhan, tapi di dalam kitabmu, kenapa dia bisa menciptakan dari tanah liat dan ditiup terus kemudian menjadi burung? Nah, itu kan pekerja ciptaan. Nah, dia berarti kan Allah. Apakah ada manusia yang bisa melakukan itu? Dari tanah liat ditiup kemudian jadi burung. Nah, mereka tidak percaya Kristus melawan diri sendiri, mereka percaya ada Kristus, mereka tidak percaya kepada ketuhanan. Padahal keilahiannya itu dijelaskan. Nah, itu reductio ad absurdum. Ya, oke. Nah, kita lihat sekarang apa yang menjadi dasar prinsipnya. Ambil pernyataan lawan sebagai premis. Jadi kita dengar orang membantah, kritik kita nggak apa-apa, dengerin aja. Nah, kita cari, kita teliti, dan kemudian kita perlihatkan dasar kalimat-kalimat premisnya yang benar. Dan kita kemudian kembalikan pada mereka. Ya. Dan mereka lah yang akan menyimpulkan apakah mereka itu tahu sendiri karena itu berkontradiktif dan memang betul berkontradiktif di situ. Yang seperti tadi kan, setan ngusir setan. Ya nggak mungkin setan ngusir setan. Beelzebul ngusir Beelzebul. Jadi engkau memakai Beelzebul. Nah, nggak mungkin karena Yesus adalah utusan Allah. Utusan Allah pakai kuasa Allah, bukan kuasa setan. Di sini. Jadi maka premis yang salah itu, maka posisinya menjadi berlawanan dan tidak cocok, ya, tidak sesuai, mustahil dan lebih lebih nggak masuk akal di situ. Ya. Nah, siapakah dalam filsafat yang menggunakan ini? Yaitu bapak filsafat namanya Zeno. Ya, Zeno. Ya, Aristoteles juga menggunakan ini dalam bagian salah satu tulisannya dalam bukunya, yaitu Elenctic Argument, argumen penyanggahan. Jadi Aristoteles itu luar biasa. Aristoteles itu mempengaruhi para pemikir filsuf Islam, ya, dan beberapa. Nah, sekarang kita lihat ini contoh sederhana ya, seperti yang kita perhatikan tadi. Misalnya, ada yang berkata tidak ada kebenaran absolut. Kan sering gitu kan? Oh, nggak ada kebenaran absolut. Yang itu ada relatif. Nah, perhatikan, dengan reductio ad absurdum, kita tunjukkan jika benar tidak ada kebenaran absolut, maka pernyataan itu sendiri adalah tidak benar. Karena tidak ada kebenaran absolut. Jadi waktu dia mengatakan tidak ada kebenaran absolut, nah, waktu dia membantah kebenaran absolut dan dia mengabsolutkan dirinya, maka dia melawan dirinya sendiri. Kamu kan membantah absolut, yang sudah absolut yang tidak bisa dibantah dan kamu membantah yang tidak bisa dibantah itu dan kamu yang absolut kamu lawan dan kamu menjadi absolut. Kenapa? Ya karena kamu yang menentukan ya absolut siapa. Oh ini nggak absolut, ini nggak benar, nggak benar. Yang benar siapa? Kamu. Beda kamu mengatakan ini nggak benar. Jadi dia kehantam dengan kalimatnya sendiri. Maka kontradiksi pernyataan itu tidak ada kebenaran absolut itu melawan dirinya sendiri. Ya, maka klaim yang absurd itu sehingga yang benar apa? Ada kebenaran yang absolut. Kamu yang mengabsolutkan tidak benar, akhirnya kamu membenarkan sesuatu yang benar. Kenapa? Karena yang kamu katakan tidak absolut itu dan kamu mengatakan ini enggak absolut, enggak absolut. Loh kok kamu ngotot gitu. Terus terus istilahnya menjadikan itu yang tidak absolut itu, pendapatmu itu, kamu absolutkan. Jadi waktu kita tidak absolut, nah saya sendiri mengabsolutkan perkataan saya yang tidak absolut. Nah ini melawan dirinya sendiri.
Jadi tidak ada kebenaran absolut. Ya salah kamu. Kenapa? Kebenaran absolut semua. Karena waktu kamu katakan demikian, ya, kamu absolut itu. Waktu kamu tidak mengabsolutkan kebenaran, berarti kamu mengabsolutkan dirimu. Kamulah kebenaran. Nah itu nggak mungkin. Ya. Nah, ini contoh dari orang Farisi tadi ya. Nah, perhatikan premis dari orang Farisi. Yesus mengusir setan dengan kuasa setan. Berarti iblis melawan dirinya sendiri, kerajaannya akan hancur. Itu kita tahu kesimpulannya. Maka kenapa itu absurd? Sebab iblis tidak mungkin menghancurkan melawan dirinya sendiri, melawan kerajaan sendiri, melawan perintah sendiri. Dengan demikian, tuduhan orang Farisi itu dibatalkan dan yang benar adalah Yesus mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, dengan kuasa Allah, bukan dengan Beelzebul. Kenapa? Karena yang dia usir setan. Kalau yang ngusir setan adalah setan, ya itu nggak bisa diterima. Ya. Oke, sekarang penjelasan selanjutnya. Nah, kita lihat sekarang secara fungsi, ya, secara apologetika membuktikan ketidaklogisan tuduhan-tuduhan terhadap iman Kristen. Secara kristologi menunjukkan kebijaksanaan Tuhan Yesus itu sangat agung dan tidak terlampaui siapapun. Dan dia tahu hati manusia, dia tahu perkataan dan semua apa yang akan diomongkan. Secara pastoral, saudara. Jadi Tuhan Yesus sangat konsisten, ya, logis, konsisten, dan tidak pernah dia tidak logis. Dia sangat logis. Allah itu logis kan. Nah, secara berjemaat, kita harus melatih jemaat untuk menghadapi tuduhan-tuduhan fitnah dan jangan dengan marah, jangan dengan emosi, tapi dengarkan dulu dan kemudian dengan reductio ad absurdum kita melihat bahwa kalimat-kalimat mereka itu memiliki dasar kelemahan pada kalimatnya sendiri karena mereka menjadikan dirinya sebagai kebenaran mutlak. Ya, untuk misi, maka kita lihat bahwa orang-orang skeptis dan orang-orang yang injili, ya kita harus bisa membaginya. Ya, kita orang, oh ini Injil kita tahu. Nah, kalau orang skeptis, nah kita mendengarkan mereka dan kita kemudian membuktikan pengakuan-pengakuan klaim-klaim mereka itu adalah melawan dirinya sendiri. Tidak ada Tuhan. Nah, itu melawan dirinya sendiri. Kenapa? Memang kamu Tuhan. Kok kamu mengatakan gak ada Tuhan? Terus kamu kok berani mengatakan Tuhan? Nah, terus Tuhannya siapa ya? Kamu. Ya. Oke, sekarang kita lihat secara eh, contoh-contoh secara umum ya. Nah, dikatakan di sini, tadi kan kebenaran mutlak sekarang ya. Semua kebenaran itu relatif, tidak ada yang mutlak. Nah, sebaliknya gitu kan. Nah, langkah reductio et absurdum bagaimana? Jika semua kebenaran relatif, pernyataan itu sendiri menyatakan kebenaran yang relatif. Semua kebenaran relatif. Nah, waktu kamu mengatakan kebenaran relatif, ya kamu merelatifkan kebenaran sendiri. Karena kamu nggak akan ada kebenaran di situ. Jadi bisa benar, bisa salah. Ya bisa benar, bisa salah. Jadi nggak ada yang tahu siapa yang benar. Jadi kita nggak punya kebenaran yang absolut. Ya semua relatif. Termasuk kamu ngomong itu yang kamu relatifkan. Ya kamu sendiri relatif. Kamu nggak ada hakikatnya, nggak ada tujuannya, nggak ada kepastiannya. Di situ. Jadi menegaskan bahwa Injil adalah kebenaran mutlak. Aku adalah jalan kebenaran. Dan Tuhan Yesus tidak pernah bercabang kalimat-kalimatnya. Dia mengatakan, aku adalah gembala yang baik. Titik. Dan tidak bercabang-cabang. Aku adalah gembala baik dan dia betul-betul baik, dia betul-betul gembala. Di situ. Ya, jadi pernyataan-pernyataan itu bukan sesuatu yang bergantung pada kita, tapi dia menyatakan keberadaan dirinya. Jadi dia tidak pernah absurd, reductio ad absurdum. Jadi Tuhan Yesus itu logis dan sangat eh, pikirannya sangat lurus dan kebenarannya itu tidak terbantahkan. Nah, ateisme mengatakan tidak ada Allah. Ini contoh yang ketiga, tidak ada Allah. Bagaimana kita bisa menyambut ini? Jika tidak ada Allah, maka tidak ada dasar objektif bagi moral. Bagi semua ciptaan ada dari mana? Kamu nggak bisa membantah.